What's up everybody, back again ya kan. Masih bersama saya Brijal Hadi di channel Jenderal Kebong. Dan di video kali ini aku bakal ngelanjutin episode 100 orang paling berpengaruh dalam sejarah cuy. Dan di episode kali ini kita bakal ngebahas seorang putra mahkota yang rela meninggalkan segala harta, tahta, istri, dan anak-anaknya men, hanya demi mencari sebuah jati diri, mencari sebuah arti kehidupan. Tapi sebelum kita ke videonya, sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang suka, jangan lupa lah like, comment, share, dan subscribe bos. So, langsung aja kita ke ceritanya. Siddhartha Gautama atau yang biasa kita panggil dengan nama Buddha lahir pada tahun 623 sebelum Masehi, sekitar 623 sebelum Masehi lah, di daerah Lumbini atau daerah Nepal lah kalau zaman sekarang. Beliau adalah putra dari Raja Kapilavastu yang bernama Suddhodana dan Ratu Mahamaya. Jadi beliau ini adalah seorang pangeran kerajaan, seorang putra mahkota dari kerajaan Kapilavastu. Nah, diceritakan bahwa ketika beliau lahir, pada saat Ratu Mahamaya memegang dahan pohon salak dan ada dua arus kecil jatuh dari langit, yang mana suhu arusnya berbeda-beda satu sama lain. Yang satu dingin, yang satu hangat. Dan kemudian arus ini membasuh tubuh sang Buddha kecil. Dan diceritakan juga bahwa ketika beliau lahir, beliau sudah bisa berdiri tegak dan dapat melangkah langsung ke arah utara, dan bahkan tempat yang dipijakinya ditumbuhi oleh teratai men. Dan sedari kecil memang sudah terlihat bahwa Buddha adalah orang yang cerdas dan sangat pandai. Hidup dalam istana kerajaan, dilayani oleh para dayang-dayang, dan bahkan ketika berumur 7 tahun, beliau sudah mempunyai 3 kolam bunga teratai. Ya, Rapatar lewat lah kayaknya lah, Rapatar ya kan. Dan pada usia 7 tahun, sang Buddha telah mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Beliau dapat menguasai pelajaran dengan sangat baik. Jadi selain sakti, beliau juga cerdas dan pandai. Pada usia ketika 16 tahun, beliau pun menikah dengan putri Yasodhara setelah memenangkan berbagai macam sayembara. Ya, budayanya orang dulu lah kalau mau nikah ya kan, antara biasanya sih kalau putri mau dinikahkan oleh bapaknya sang raja, biasanya sih ngadain sayembara dulu buat dikirim ke kerajaan-kerajaan lain, pangeran mana yang berhak, yang pantas untuk menikahi putri dari kerajaan tersebut lah. Dan pada usia 16 tahun ini juga sang Buddha sudah memiliki 3 istana. Namun kehidupan mewah dan megah ini akhirnya beliau tinggalkan ketika berusia 29 tahun, tepat setelah putra pertamanya lahir. Hal ini berawal ketika beliau suatu hari meminta izin untuk berjalan di luar istana, di mana pada kejadian yang berbeda beliau melihat 4 kondisi yang sangat berarti, yaitu beliau melihat orang tua, orang sakit, orang mati, dan orang suci. Karena memang pada dasarnya sang raja memberikan kemegahan kepada sang Buddha agar beliau terpikat dengan nikmat duniawi. Hal ini dikarenakan sang raja tidak ingin jika sang putra kelak akan menjadi seorang pertapa, yang mana telah diramalkan oleh pertapa Asita. Nah, setelah melihat kejadian tadi, sang Buddha pun bersedih dan bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, apa sebenarnya arti dari kehidupan ini kalau semuanya akan menderita sakit, umur tua, dan bahkan kematian. Dan mereka yang meminta pertolongan kepada orang yang tidak mengerti. Dan sang Buddha pun berpikir bahwa hanya kehidupan yang suci akan memberikan semua jawaban ini. Dan setelah segala macam pikiran yang memasuki jiwa, raga, otak, pikiran-pikiran yang terus mengawang-awang yang luar biasa kalut tentang arti kehidupan, akhirnya sang Buddha pun pergi meninggalkan istana, meninggalkan sang putra, istri, dan tahta, ditemani oleh sang kusir. Beliau pergi dari istana untuk mencari ilmu sejati agar dapat membebaskan manusia dari usia tua, sakti, dan mati. Beliau pun kemudian mencari beberapa pertapa. Dijelaskan bahwa beliau berguru kepada Alara Kalama dan kemudian kepada Uddaka Ramaputra. Akan tetapi beliau merasa tidak puas karena tidak mendapatkan apa yang ia harapkan. Dan akhirnya beliau pun mengembara dan mempelajari metode pertapa. Kemudian beliau pun memutuskan
untuk bertapa, berpuasa, menahan hawa nafsu sehebat-hebatnya selama bertahun-tahun bersama dengan 5 orang lainnya. Namun akhirnya setelah berpuasa, tidak makan, tidak minum selama bertahun-tahun, akhirnya beliau sadar bahwa cara ini hanyalah menyiksa diri sendiri. Namun dengan tekad yang kuat, akhirnya pada suatu malam, ketika sedang duduk di bawah pohon berdaun lebar dan berbuah seperti pir, akhirnya beliau mendapatkan sebuah pencerahan. Beliau akhirnya telah mencapai pencerahan yang sempurna, tepat pada saat bulan purnama Siddi pada bulan Waisak ketika berusia 35 tahun. Ada 6 sinar yang memancar dari tubuh Sang Buddha, sinar yang memiliki warna berbeda dan 6 makna berbeda. Nah, setelah mencapai pencerahan sempurna, Sang Buddha pun akhirnya berkelana menyebarkan ajarannya, yang mana ajaran ini merujuk pada 8 ruas jalan kemuliaan. Dan setelah 45 tahun berkelana dan menyebarkan ajarannya dengan penuh cinta dan kasih sayang, tepat ketika berusia 80 tahun, beliau pun menyadari bahwa usia beliau tidak akan lama lagi. Buddha yang dalam keadaan sakit terbaring di antara pohon sala di Kusinagara memberikan khutbah terakhirnya. Beliau dirawat oleh tabib pribadi dan pengikutnya yang setia yang bernama Jivaka. Dan akhirnya Sang Buddha pun menghembuskan napas terakhirnya. Oke guys, itulah tadi sedikit cerita tentang Sang Buddha yang mana rela meninggalkan segala macam harta, kekayaan, tahta, dan istri dan anaknya hanya demi mencari arti kehidupan serta ingin membebaskan manusia dari penuaan, sakit, dan kematian. Oke guys, mungkin itu aja dulu videonya. Jadi buat kalian yang suka, jangan lupa lah buat like, comment, share, dan subscribe. Sama follow aku juga di Instagram di @musnadi_amrijalhadi. Oke guys, see you in the next video.